Pada ziarah Kalimantanologi kali ini, kita akan belajar dari desa atau kampung para penjaga kebudayaan Kutai pada kearifan Nutuk Beham dan Kutai adat lawas di Kedang Ipil. Kedang Ipil adalah sebuah desa yang terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terdapat sebuah upacara adat yang diadakan setiap kali musim panen tiba. Upacara ini dikenal sebagai Nutuk Beham. Bunyi lesung bersahut-sahutan dan suara alat penggilingan tradisional yang terbuat dari kayu memenuhi udara desa. Di atas balai adat, puluhan orang berkumpul untuk menghujamkan alu ke lesung, menumbuk beras pulut atau beras muda. Nutuk Beham adalah sebuah upacara yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, semesta dan leluhur atas hasil panen yang melimpah. Para peladang juga melaksanakan upacara ini sebagai penebusan janji kepada Dewi Padi, yang mereka sebut Pantahun, atas pertolongan dalam musim tanam sebelumnya. Prosesnya dimulai dengan merendam padi muda di sungai selama 1 malam untuk dibersihkan. Kemudian, padi tersebut disangrai atau digoreng dengan air sedikit tanpa minyak hingga kering. Setelah itu, padi didinginkan dan ditumbuk menggunakan alat saring tradisional yang disebut nyiru. Laki dan perempuan bekerja sama dalam menjalankan proses ini. Kedang Ipil, sebuah kampung di Kutai Kartanegara, menjadi tempat berlangsungnya Nutuk Beham. Desa ini merupakan salah satu dari sedikit desa yang masih mempraktikkan adat Kutai lawas, warisan dari nenek moyang mereka. Setiap kali upacara Erau, sebuah festival adat Kesultanan Kutai diadakan, desa ini menyumbangkan para pemangku adat dan perapal mantra untuk membantu penyelenggaraan ritual tersebut. Menurut salah satu tokoh adat, Sartin, ada sebuah legenda di balik ritual Nutuk Beham. Legenda itu menceritakan tentang masa krisis pangan yang melanda desa tersebut, dan bagaimana satu keluarga mengorbankan anak perempuannya untuk menyelamatkan masyarakat. Karena keberanian dan kesetiaannya, sang anak perempuan berubah menjadi Dewi Padi, sementara kedua orang tuanya diangkat oleh Tuhan menjadi bintang di langit. Legenda ini menginspirasi masyarakat Kedang Ipil untuk menghargai makanan atau pangan. Ada banyak pantangan dan larangan jika membuang-buang makanan. Legenda ini juga menginspirasi untuk menghormati dan memuliakan Dewi Padi. Pantahun melalui upacara Nutuk Beham. Upacara ini diadakan setiap tahun saat musim panen tiba. Sebelum dan saat upacara dimulai, semua persiapan dilakukan dengan teliti. Para pemangku adat mempersiapkan persembahan seperti beras pulut, hasil panen, dan berbagai makanan lainnya. Mereka juga menyusun sajian makanan tradisional yang akan diberikan sebagai ucapan syukur. Upacara dijalankan dengan serangkaian doa dan mantra yang dipimpin oleh pemangku adat. Para pemangku adat memohon kepada Dewi Padi untuk memberkati hasil panen dan melimpahkan keberkahan kepada seluruh masyarakat. Setelah selesai masyarakat berkumpul untuk menikmati hidangan bersama, makanan lezat yang telah disiapkan sebelumnya dibagikan kepada semua orang sebagai tanda persaudaraan dan berbagi hasil panen. Upacara Nutuk Beham juga diikuti dengan tarian dan pertunjukan seni tradisional lainnya untuk menghibur masyarakat. Masyarakat Kedang Ipil menganggap upacara ini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Padi dan juga sebagai ajang memperkuat ikatan sosial antar warga desa. Nutuk Beham tidak hanya sebuah upacara panen biasa, tetapi juga mewakili kekayaan budaya dan warisan nenek moyang yang dijaga dengan penuh kebanggaan oleh masyarakat Kedang Ipil. Melalui upacara ini, mereka tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berharga dalam kehidupan sehari-hari.
Mayoritas masyarakat Kedang Ipil adalah peladang atau petani. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, mengikuti cara, metodologi, dan siklus berladang yang diwariskan turun-temurun oleh para tetua, nenek moyang, dan leluhur mereka. Sartin, seorang pemangku adat dan juga seorang peladang, menjelaskan bahwa untuk menentukan waktu terbaik dalam memulai berladang, mereka menggunakan pengetahuan membaca bintang. Mereka juga mengandalkan tenung dan petunjuk dari alam serta pantahun melalui mimpi untuk menentukan lokasi terbaik saat membuka ladang. Bagi mereka, berladang bukan hanya sekedar urusan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Sebelum tahun 2014, upacara nutuk beham dilakukan secara terpisah oleh setiap kelompok peladang. Namun sejak itu, mereka telah menyatukan waktu pelaksanaan upacara ini. Setiap keluarga peladang yang ikut serta menjadi penyelenggara menyumbangkan hasil panen mereka dan memberikan sumbangan dalam bentuk pitis atau uang. Semua sumbangan ini dikelola oleh panitia nutuk beham, organisasi adat kampung, dan pemerintah desa. Meskipun tahun ini hanya ada 31 orang yang ikut nutuk beham, jumlahnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktornya adalah banyak tanaman yang terserang penyakit, sehingga hasil panen menjadi sedikit. Namun bukan hanya hama dan penyakit yang menjadi kekhawatiran mereka. Sebagai wilayah penghasil beras dan lumbung padi, Kedang Ipil juga menghadapi ancaman perluasan perusakan seperti megaproyek Ibu Kota Baru atau IKN dan pencemaran lingkungan. Limbah tambang batubara ilegal dan racun yang digunakan dalam aktivitas pembersihan lahan bagi hutan tanaman industri milik PT ITCI Hutani Manunggal berdampak pada kualitas air. Hal ini dapat menyebabkan air keruh dan berlumpur saat terjadi banjir. Lamsia, istri dari Murad, kepala adat Kedang Ipil, menceritakan bagaimana sawah seluas 1 hektar mereka terkena limbah lumpur dari tambang batubara ilegal. Hal ini membuat mereka tidak dapat menggunakan sawah lagi, sehingga mereka harus mengandalkan hasil dari ladang. Air yang bersih sangat penting tidak hanya untuk pengairan ladang dan sawah, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari ritual nutuk beham. Proses persiapan beham melibatkan penggunaan air sungai yang jernih untuk merendam beras muda yang telah dipanen. Kedang Ipil adalah identitas mereka. Kedang berarti sungai, sementara Ipil merujuk pada jenis pohon kayu khas di daerah tersebut. Pohon ipil telah menjadi bahan berkakas dalam ritual nutuk beham, dan kayu ini juga digunakan untuk membuat lesung. Namun sekarang pohon ipil semakin jarang ditemukan. Kedang Ipil juga dikenal dengan keindahan sungai dan hutannya. Wisata air terjun seperti Kandua dan Putang telah menjadi daya tarik ekonomi bagi masyarakat setempat, selain dari sektor pertanian dan kebudayaan. Rusaknya air sungai dan hutan akan berdampak pada nutuk beham dan kebudayaan adat di Kedang Ipil. Masyarakat Kedang Ipil memiliki hubungan yang erat dengan hutan. Bahkan mereka pernah mendapatkan gelar dari Kesultanan Kutai, Jogowono Diwongso, atau terjemahannya sebagai penjaga hutan. Namun saat ini perusahaan dan aktivitas eksploitasi hutan telah mengancam keberlangsungan tradisi dan kehidupan mereka. Kini, Kedang Ipil berjuang sendirian untuk menjaga adat, tradisi, air, dan hutannya. Mereka menghadapi ancaman dari perluasan pembangunan atas nama Ibu Kota Baru, lalu berbagai izin eksploitasi hutan yang diberikan oleh negara kepada perusahaan. Kehadiran PT ITCI Hutani Manunggal sebagai pemilik konsesi hutan dan juga operasi tambang batubara ilegal yang berjarak hanya 5 km dari Kedang Ipil mengancam kelangsungan hidup mereka. Jika mereka tidak melawan, tradisi dan adat mereka akan terkikis oleh mesin-mesin perusak dan kerusakan lingkungan. Kedang Ipil, tempat di mana bunyi lesung menggema setiap upacara nutuk beham, dapat kehilangan tradisi dan keindahannya digantikan
oleh suara raungan mesin penghancur.